itu. Loh. Ya, hati-hati ya. Hati-hati. Anak yatim cuma sekedar dijadikan address, alamat doang. Tetapi yang makan pengurusnya. Hati-hati. Banyak anak yatim yang kurus-kurus, tidak terurus, tapi pengurusnya bawa mobil. Kemana-mana sebar brosur. Ya, ini panti asuhan kami Pak, ini Pak, anaknya hafal Quran semua Pak, ayo nyumbang Pak. Tapi mereka kurus, ya, tidak terurus pakaiannya, compang-camping. Ya Allah, kasihan kita lihat. Ya, tapi pengurusnya, oh, hati-hati, hati-hati ya. Baik, jadi selesai ya definisi anak yatim. Anak yatim itu syaratnya dua. Yang pertama yang meninggal ayahnya, yang kedua dia belum baligh. Baik, sekarang yang nomor dua materinya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Masjid Namira yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada segenap jajaran yayasan maupun takmir Masjid Namira yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus kepada keluarga Bapak Haji Helmi Reza, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan karunia rahmat dan barakah pada keluarga dan usaha beliau. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang tentunya kita tidak akan pernah mampu, tidak akan pernah bisa menghitung-hitung nikmat tersebut. Mulai kita bangun dari tidur sampai kita tidur kembali, bahkan tidur itu sendiri juga merupakan bagian dari karunia nikmat Allah yang wajib untuk kita syukuri. Allah Ta'ala menegaskan dalam ayatnya di surat An-Nahl, surat yang ke-16, ayat yang ke-18. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka pasti kalian tidak akan pernah bisa, tidak akan pernah mampu untuk menghitung-hitungnya. Kita tidak diperintah oleh Allah untuk menghitung-hitung nikmat, tetapi kita diperintahkan oleh Allah untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun."
Al-Baqarah ayat 152. Maka ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengingat kalian. Bersyukurlah kalian kepadaku, dan jangan kalian kufur ingkar kepadaku. Ini dalil menunjukkan wajib kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Dan di antara nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita dan kita rasakan pada malam hari ini adalah nikmat diberikannya kita kemudahan, kesempatan untuk melaksanakan ibadah salat Isya yang dikerjakan secara berjamaah dan dilanjutkan dengan talabul ilmi, menuntut ilmu. Semoga rangkaian amal ibadah yang kita lakukan pada malam hari ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai amalan yang diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini kita akan lanjutkan materi kita. Seperti biasa, kajian kita di Selasa pekan ketiga di Masjid Namira, materinya membahas kitab yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah, yaitu kitab yang berjudul Al-Kabair. Kitab yang di dalamnya berisi tentang dosa-dosa besar. Menurut catatan saya, bulan kemarin kita telah menuntaskan dosa besar nomor 7, Bapak Ibu. Yaitu dosa besar memakan riba. Dan ini sudah kami sampaikan bulan yang lalu. Bahkan juga materi PDF-nya sudah kami share di Takmir Masjid Namira. Adapun malam hari ini kita akan membahas dosa besar nomor 8, Bapak Ibu. Urut ya, sesuai dengan urutan di kitab Al-Kabair. Yang kami pakai adalah kitab Al-Kabair yang sudah disyarah oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Jadi nomor 8 yang kita bahas malam hari ini adalah memakan harta anak yatim dengan cara zalim. Makan harta anak yatim dengan cara zalim. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, seperti biasa kajian kita selalu kita bagi menjadi 2 supaya enak belajarnya, supaya urut tersistematis. Saya bagi 2. Yang pertama, kita akan membahas dalil-dalil yang menunjukkan memakan harta anak yatim termasuk dosa besar. Nah itu, nanti dalilnya akan kami tunjukkan di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang pertama yang akan kita bahas, dalil-dalil dulu. Dalil yang menunjukkan makan harta anak yatim dosa besar. Yang kedua, penjelasan dari dalil-dalil tersebut. Nah itu. Jadi selalu begitu Bapak Ibu. Materi yang kita bahas setiap bulannya. Dalil penjelasan. Dalil penjelasan. Begitu seterusnya. Baik. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita bahas yang pertama terlebih dahulu. Dalil-dalil yang menjelaskan bahwa memakan harta anak yatim adalah termasuk dosa besar. Makan harta anak yatim secara zalim termasuk dosa besar. Dalilnya banyak Bapak Ibu. Karena waktu kita terbatas, saya sampaikan 4 dalil saja. Mudah-mudahan mewakili ini dari sekian banyak dalil yang ada. Saya berikan 4. Yang 3 dari Al-Quran. Yang 1 hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu dalilnya? 1. Kita langsung masuk ya.
Dalil bahwasanya makan harta anak yatim secara zalim termasuk dosa besar. Dalil yang pertama adalah firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Suratnya surat An-Nisa, surat yang keempat, ayatnya ayat yang ke-10. An-Nisa ayat 10, surat yang keempat ayat 10. Mari kita dengarkan murotalnya Bapak Ibu sekalian. Allah Ta'ala berfirman, An-Nisa ayatnya ayat yang ke-10. Allah berfirman, Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara innama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira. Silakan Ustaz. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Apa ancamannya Ustaz? Sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya. Dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, yaitu neraka. Nah, jelas sekali. Bapak Ibu kan sudah tahu rumusnya di awal kajian kita di Masjid Nabira tentang dosa besar. Dosa itu dikategorikan besar apabila memenuhi beberapa syarat. Salah satu syaratnya adalah setiap perbuatan dosa yang pelakunya diancam dengan neraka, maka itu dosa besar. Buktinya ayat yang baru saja kita dengarkan. Memakan harta anak yatim secara zalim, maka sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya. Dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, yaitu neraka. Waliyadzubillah. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu, ayat ini menarik. Kenapa kok saya katakan menarik? Karena di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan salah satu nama dari nama-nama neraka. Jadi rupanya neraka itu ada namanya Bapak Ibu. Di antara saya kasih bocoran saja. Dan setiap nama neraka ada calon-calon penghuninya. Allah sebutkan. Contoh, saya kasih bocoran aja. Di dalam Al-Quran disebutkan nama neraka adalah neraka Jahannam. Di mana itu dalilnya nama neraka Jahannam? Oh, banyak dalam Al-Quran. Saya sebutkan salah satu saja Bapak Ibu ya. Itu disebutkan di surat Al-Hijr, surat nomor 15, ayat 42 dan 43. Lah itu calon-calon penghuninya ada di situ disebutkan. Siapa calon penghuninya? Oh banyak Bapak Ibu ya. Saya nggak perlu sebutkan satu persatu ini. Ini ada materi tersendiri tentang ini. Yang penting panjenengan tahu ada neraka namanya Jahannam. Nah itu. Yang kedua ada neraka namanya neraka lava. Neraka lava. Mana dalilnya? Dalilnya surat nomor 70 Al-Ma'arij ayatnya 15 sampai 18. Neraka lava. Itu orang yang tidak mau bayar zakat itu masuk ke sini. Neraka lava. Nanti bisa dicek. Al-Ma'arij ayat 15 sampai 18. Yang ketiga, ada neraka namanya neraka Hutomah. Neraka namanya neraka Hutomah. Ya, dalilnya di mana? Dalilnya di dalam Al-Qur'an. Suratnya surat Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Nah, itu ya. Surat nomor 104 ayat 1 sampai 9. Lah itu penghuninya Bapak Ibu adalah yang akan masuk neraka Hutoma ini, itu ada orang yang suka mencela, menilai cacat orang lain, suka ngejek orang lain, itu masuk di sini. Neraka Hutoma. Termasuk suka menghitung-hitung harta sehingga dia lupa dengan berzikir kepada Allah. Nah ini masuk di sini Hutoma. Baik. Ada lagi yang nomor 4, nama nerakanya neraka Sa'ir.
barusan kita dengarkan tadi. Neraka sa'ir. Kita baca ulang, kita dengarkan ulang ayatnya. Ada enggak kata-kata atau kalimat sa'ir? Allah Ta'ala berfirman. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Innama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira. Nah itu sa'ir. Neraka sa'ir. Siapa penghuni neraka sa'ir? Orang yang makan harta anak yatim. Itu yang ke berapa tadi? 4 ya. Yang kelima Bapak Ibu, ada neraka yaitu neraka sakor. Di mana dalilnya neraka sakor? Dalilnya di surat Al-Muddatsir, surat nomor 74, ayatnya 42 sampai 46. Nanti dibaca sendiri ya. Neraka sakor. Masalakakum fi sakor. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam sakor? Ternyata penghuni neraka sakor itu lumayan banyak Bapak Ibu. Calon-calon penghuninya. Siapa? Saya sebutkan sedikit ya. Orang yang tidak pernah sholat. Neraka sakor. Orang yang tidak memberi makan orang-orang miskin. Itu. Ya, nomor 3. Orang yang mudah terpengaruh dengan teman yang menyimpang. Bertemannya itu berteman dengan orang-orang yang menyimpang. Terus orang yang tidak meyakini kehidupan akhirat. Gak percaya surga. Surga itu tidak kekal. Gak percaya neraka. Gak percaya azab kubur. Gak beriman dengan hari akhir. Nah, ini masuk di sini neraka sakor. Nanti bisa dicek. Surat nomor 74. Ayatnya 42 sampai 46. Lalu yang ke-6 Bapak Ibu sekalian. Ada neraka itu namanya neraka jahim. Jadi ada jahanam, ada jahim. Apa itu? Dalilnya di mana? Dalilnya adalah di dalam Al-Quran. Suratnya adalah surat At-Takatsur. Alhaakumut Takatsur. Ya. Surat nomor 102. Ayatnya 1 sampai 8. Ayatnya 1 sampai 8. Nah itu nanti. Ya, Bapak Ibu sekalian bisa dapatkan nanti di situ ada ayat latarawunnal jahim. Nah itu neraka jahim. Siapa penghuninya neraka jahim? Lumayan juga, banyak ini, banyak seperti orang yang lebih mencintai harta dan anaknya daripada Allah dan Rasul. Tidak pernah mensyukuri nikmat Allah. Nikmat sehat, nikmat aman, nikmat rezeki. Gak pernah disyukuri. Ya masuknya ke sini. Neraka jahim. Termasuk suka berbuat maksiat. Dikit-dikit maksiat. Maksiat mata, maksiat telinga, maksiat tangan, maksiat kaki. Ke tempat-tempat maksiat. Di sini tempatnya. Itu ada calon-calon penghuni. Silakan nanti dibaca sendiri ayatnya. At-Takatsur. Terus kemudian yang berikutnya yang terakhir ada neraka namanya neraka hawiyah. Neraka hawiyah. Ya, di mana dalilnya? Dalilnya surat Al-Qari'ah. Wa amma man khaffat mawazinuhu. Sampai nanti ada kalimat firman Allah wa ma adraka ma hiya. Itu ya. Surat Al-Qari'ah surat nomor 101 ayat 8 sampai 11. Ya, cirinya penghuninya bagaimana? 1. Ciri penghuninya 1, yaitu orang yang menghabiskan umurnya, orang yang menghabiskan usianya untuk perkara-perkara yang tidak baik. Umurnya habis di meja judi. Umurnya habis yaitu dengan melakukan maksiat. Jadi melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat. Lah itu masuk ke neraka hawiyah. Nanti bisa dibaca sendiri. Baik, kita lanjutkan materi kita. Ini sekedar tambahan ilmu saja Bapak Ibu. Ya. Sekarang kita kembali ke materi tadi. Makan harta anak yatim termasuk dosa besar. Dalil pertama sudah. An-Nisa ayat 10. Sekarang dalil nomor 2. Kan saya janji ada 4 dalil tadi. Ya, 3 dari Quran, 1-nya hadis Nabi.
Sekarang dalil nomor 2. Kita dengarkan. Dalilnya adalah Al-Quran. Suratnya surat nomor 89. Al-Fajr. Ayo kita dengarkan murotalnya. Surat Al-Fajr. Itu surat nomor 89. Ayatnya ayat 16 dan 17. 16 dan 17. Saya yakin Bapak Ibu minimal telinga kita familiar dengan ayat ini. Dan saya yakin Bapak Ibu sudah pada hafal ayat ini. Al-Fajr 16 dan 17. Allah berfirman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alayhi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan kalla bal la tukrimuna al-yatim. Kita dengarkan Allah Ta'ala berfirman. Silakan Ustaz. Namun apabila Tuhan mengujinya, lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Lihat. Salah satu tipikal manusia. Ketika rizkinya dibatasi oleh Allah, pekerjaannya mengalami kesulitan, dalam hidupnya banyak problem. Apa katanya? Dia mengatakan, Tuhanku telah menghinaku. Padahal tidak. Rizkinya itu sempit. Hidupnya penuh dengan masalah. Hidupnya penuh dengan ujian. Gara-gara apa Ustaz? Lanjut silakan Ustaz. Sekali-kali tidak. Padahal bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim. Gara-gara kamu suka yaitu menghardik anak yatim. Gara-gara engkau tidak memuliakan anak yatim, suka makan harta anak yatim, maka Allah akan buat hidupmu sempit, rizkimu dibuat sempit, dan hidup penuh dengan problem. Nah, itu masalah. Nah ini, ingat, makanya orang makan harta anak yatim, maka rizkinya diangkat oleh Allah. Rizkinya diangkat oleh Allah. Gak ada rizki berkah. Makan harta anak yatim gak ada rezeki berkah. Baik, ini ancaman. Sekarang dalil ketiga. Oh, semua pasti hafal ini. Dalil ketiga surat Al-Ma'un. Surat nomor 107. Ayo kita dengarkan. Surat Al-Ma'un. Surat nomor 107. Ayatnya ayat 1 dan 2. 1 dan 2 saja. Kita dengarkan. Allah berfirman. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. تفضل Ustaz. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Siapakah? Tahukah kalian orang yang mendustakan agama? Siapa itu yang dicap, distempel sama Allah, pendusta agama? Silakan Ustaz. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Tidak memuliakan anak yatim. Makan harta anak yatim. Anak yatim cuma sekedar dijadikan adres. Yang makan pengurusnya, pantinya. Pengurus pantinya. Anak yatim cuma diundang makan-makan. Hartanya mereka diambil sama pengurusnya. Gak ada berkah itu. Dan itu distempel sama Allah, pendusta agama. Hati-hati. Kalau tidak bisa ngurus anak yatim, jangan ngurus anak yatim. Hati-hati. Iya. Kalau lebih baik ini jangan mengajak anak yatim tinggal di rumah kita. Lebih baik memelihara anak yatim yang ada di pondok-pondok atau di yayasan lembaga-lembaga yang dikelola sesuai sunnah, yang kebutuhannya dia kita cukupi. Sebab apa? Kalau sedikit kita makan harta mereka, wah berat. Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, maka nanti kita akan jelaskan penjelasan hadis-hadis ini atau ayat-ayat ini dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang yang terakhir, dalil penutup. Kan saya janji ada 4 dalilnya. Dalil yang keempat, hadis Nabi. Hadisnya cuma 1 aja. Sebenarnya banyak ini dalilnya. Mana dalilnya? Silakan Ustaz minta tolong kitab Sahih Targhib wa Tarhib jilid 4 Ustaz. Jilid 4. Hadis nomor 1844. 1844. Kita dengarkan Bapak Ibu.
Sahih Targhib wa Tarhib 1844. Itu riwayatnya Bapak Ibu, riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan An-Nasai. Silakan Ustaz, dibaca dari mana itu? Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu sekalian, Nabi menjelaskan tentang 7 dosa besar yang membinasakan. Nabi bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat. Silakan Ustaz. Jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Ada 7 dosa besar yang membinasakan. Ini hati-hati ini, 7 dosa besar. Apa saja? 1. Mereka berkata, ya Rasulullah, apa saja itu? Apa saja 7 dosa yang membinasakan itu? 1. Beliau menjawab, asyirku billah. Mempersekutukan Allah. Mempersekutukan Allah berarti syirik. Dan ini sudah kita bahas, yaitu dosa besar nomor 1, syirik. Lanjut, berikutnya sihir. Wasihru, sihir. Dan ini juga sudah kita bahas. Kalau tidak salah, dosa besar nomor 3. Sudah lewat ini materinya berapa bulan yang lalu. Sihir. Apa bedanya sihir sama perdukunan? Sudah saya sampaikan ini. Terus yang nomor 3, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak. Nah, menghilangkan nyawa orang kecuali dengan alasan yang dibenarkan oleh syariat. Dosa membunuh. Dan ini sudah kita pelajari. Dosa besar nomor 2 setelah syirik. Sudah semua ini, sudah. Ya. Bahkan kecuali dengan alasan yang dibenarkan. Loh, contohnya kayak apa Ustaz? Membunuh orang dibenarkan kalau alasannya dibenarkan oleh syariat. Ada. Kalau tidak salah waktu itu sudah saya singgung. Ada 11 orang yang boleh dibunuh oleh syariat. Dibenarkan oleh syariat. Dan yang mengeksekusinya ulil amri. Bukan kita. Ya, bukan kita. Kita tidak punya hak. Yang mengeksekusi, eksekutornya harus ulil amri. Bukan kita. Dalam hal ini kalau di negeri kita presiden. Ya, mereka yaitu ulil amri yang punya hukum. Berbadan hukum. Nah, punya hukum. Maka itu yang menetapkan. Baik, jadi bukan kita ini. Nggak ada wilayah buat kita. Ini wilayahnya ulil amri. 11 orang yang boleh dibunuh. Di antaranya adalah orang yang murtad, keluar Islam. Itu halal itu darahnya. Tetapi bukan kita, ulil amri eksekutornya. Termasuk mereka yang melakukan perbuatan liwat. Liwat, perbuatan kaumnya Nabi Lut alaihissalam, yaitu kaum Sodom. Mereka melakukan hubungan menyukai sesama jenis. Ya, apa ini? Homoseks. Ya, lesbian, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu mohon maaf, di dalam Islam itu pelakunya dua-duanya itu harus dibunuh. Dia nggak peduli dia perjaka, nggak peduli dia duda, nggak peduli dia janda, nggak peduli dia gadis. Kalau melakukan hubungan sesama jenis, dua-duanya harus dibunuh, dihilangkan nyawanya. Dan itu yang melakukan ulil amri. Beda sama zina. Kalau zina itu dirinci Bapak Ibu. Kalau melakukan zina, kalau masih gadis atau kalau masih perjaka, itu dicambuk 100 kali, diasingkan 1 tahun. Itu kalau perjaka atau belum menikah. Tapi kalau duda atau pernah menikah atau janda atau pernah menikah, entah masih dalam perkawinan atau sudah berpisah, lalu dia berzina dengan orang lain, maka itu dirajam sampai mati. Jadi kalau zina dirinci, tapi kalau sudah menyukai sesama jenis, gak ada rincian, sikat dua-duanya. Ya, cuman di negeri kita hukumnya tidak seperti itu. Ya, hukumnya bukan hukum bunuh. Ya, baik, wallah alam. Terus siapa lagi Ustadz? Itu nomor 3. Yang nomor 4, dosa yang membinasakan. Yang keempat, memakan riba. Makan riba bulan yang lalu. Dosa besar nomor 7. Sudah kita bahas. Yang nomor 5 Ustaz, memakan harta anak yatim. Sekarang ini materinya, makan harta anak yatim. Dosa besar nomor 8 di kitab Al-Kabair. Oh, termasuk dosa besar. Lanjut Ustaz, teruskan. Melarikan diri pada saat pertempuran berkecamuk. Khianat, pengecut. Saat perang berkecamuk dia lari.
Ya, ini nomor 6. Yang terakhir Ustaz nomor 7. Menuduh zina terhadap wanita-wanita yang baik-baik, yang lengah, atau tidak tahu menahu tentang apa yang dituduhkan kepadanya lagi beriman. Baik. Menuduh wanita yang beriman, mukminat, wanita yang salihah, dituduh berbuat mesum, dituduh berbuat zina tanpa bukti. Ini dosa besar. Baik, sekarang kita masuk penjelasannya Bapak Ibu sekalian ya, penjelasan. Nah, ini materi terakhir, materi puncak, dalilnya sudah semua, sekarang penjelasan. Penjelasannya Bapak Ibu ada 4. Ada 4 yang ingin kami sampaikan, tapi lumayan agak panjang, tapi saya mencoba untuk saya singkat-singkat aja. Ada 4, supaya tuntas materi kita. Ada 4. 1, saya akan menyampaikan tentang definisi yatim. Yatim ialah anak itu disebut yatim kayak apa? Nah itu nomor 1 itu. Yang kedua yang akan saya sampaikan, keutamaan orang-orang yang mengkafil memelihara anak yatim. Mengkafil itu maksudnya memelihara anak yatim. Dan yang namanya memelihara tidak harus anak itu ikut kita. Enggak. Yang namanya mengkafil anak yatim, memelihara anak yatim, bisa jadi mereka tinggal di panti-panti, lembaga-lembaga, yayasan-yayasan yang setiap bulannya kebutuhannya kita cukupi. Sekolahnya, alat tulisnya, ya, makannya, pakaiannya, kita yang menghandle. Lah itu termasuk memelihara anak yatim. Ya, seperti itu. Jadi tidak harus tinggal sama kita. Enggak. Apa keutamaannya? Orang itu kalau rutin nyantuni anak yatim. Itu nomor 2 materinya. Materi nomor 3, sikap mukmin kepada anak yatim. Bagaimana sikap kita yang benar kepada anak yatim. Itu materi nomor 3. Dan materi terakhir penutup, sikap pengurus anak yatim yang memiliki harta. Kan ada anak yatim itu yang bawa harta. Harta dari orang tuanya. Anak yatim yang kaya. Ya. Lah itu pengurusnya gimana ini? Boleh enggak dikelola harta itu, dikembangbiakkan? Nah, nanti kita bahas ini. Apakah itu keluar zakat hartanya anak yatim? Iya, boleh enggak pengurusnya itu ngambil sedikit untuk makannya, untuk beli bajunya pengurus. Nah, nanti kita bahas ini yang nomor 4. Ini bagi setiap pengurus anak yatim harus tahu ini. Ini materi nomor 4. Sekarang kita masuk yang pertama ya. Yang pertama ini. Yang pertama tadi apa Bapak Ibu masih ingat? Definisi yatim. Apa yatim itu? Pak, Bu, kami nukil di dalam tafsir Ibnu Katsir. Ternyata disebutkan anak itu disebut yatim. Anak itu disebut yatim kalau memenuhi 2 syarat. Ustadz dikurangi 1, bukan anak yatim berarti. Harus memenuhi 2 syarat. Anak itu disebut yatim syaratnya 2. Dikurangi 1 berarti bukan yatim. Apa itu syaratnya? 1. Yang pertama adalah anak itu yang meninggal adalah ayahnya. Ayahnya yang meninggal. Ustadz, kalau yang meninggal ibunya, bapaknya masih hidup, maka anak itu tidak disebut yatim. Tetapi anak itu disebut ujem dalam bahasa Arab. Ujem. Ujem itu yang hidup, yang hidup bapaknya, yang meninggal ibunya. Lah kalau misalnya anak itu orang tuanya meninggal dua-duanya, bapaknya meninggal, ibunya meninggal, maka anak itu bukan disebut yatim, tetapi disebut latim. Latim. Nah, jadi dibedakan. Yatim bapaknya yang meninggal. Kalau dua-duanya meninggal, bapak ibunya latim. Kalau yang meninggal ibunya ujem. Kalau yang meninggal yang meninggal ibunya disebut ujem. Dan ini bisa kita lihat di dalam kitab Kashful Qana' an Matnil Iqna. Ya, di juz yang ke-15. Baik, kita lanjutkan. Jadi syarat pertama, anak itu disebut yatim, bapaknya yang meninggal. Yang kedua, anak itu belum baligh. Belum baligh. Kalau sudah baligh, maka bukan yatim. Lah kalau sudah baligh disebut yatim, saya yatim termasuk. Wong bapak saya meninggal sudah. Saya yatim berarti? Enggak. Kalau sudah balik
maka tidak disebut yatim. Sering loh kayak begini ini di masyarakat, terutama kalau Ramadan. Ada pembagian kepada anak yatim kalau mau bukber, buka bersama. Itu. Saya sering kali diundang di beberapa perusahaan-perusahaan bukber bersama anak yatim. Nah, itu saya lihat ketika perusahaan memberikan sesuatu secara simbolis kepada anak yatim, itu saya duduk bersama dengan mereka dalam hati nih, dalam hati. Koyo iki wis balik kabeh iki. Wis gerang-gerang ini ya. Saya tanya, terus terang saya tanya. Ya, namanya orang kepo. Ya, pengen tahu kan? Assalamualaikum, Dik. Waalaikumsalam. Di mana pantinya, anunya? Anu Ustaz di daerah saya sebutkan dan saya enggak sebut ya. Pokoknya daerah Surabaya Barat. Oh, iya. Itu apa nama pantinya? Dia nyebutkan nama pantinya. Oh, iya. Saya boleh tanya, Dik ya? Boleh tanya ya? Apa Pak Ustaz? Adik ini umur berapa? Saya umur 15. Baik, berarti sudah balik. Iya, sudah balik. Pak Ustaz boleh tanya lagi? Yang meninggal ayahnya yang meninggal. Loh, ayah ibu saya itu masih hidup. Loh, lah terus? Ayah ibunya masih hidup. Saya itu cuma disuruh sama ibu pantinya itu memenuhi undangan. Nanti kalau sudah dapat dikasihkan ke ibu pantinya. Oh, bon-bonan berarti. Sewaan. Oh, tak tegur sama saya pengurusnya. Maaf Ustazah, maaf. Maaf Ustazah, langsung tak dudukkan sama saya. Karena ini harus amar ma'ruf nahi mungkar. Kezaliman ini. Ya apa mengaku-ngaku. Bayangkan. Loh, berapa anak yang dibawa itu? Loh, kalau yang ini yatim Pak Ustadz. Kalau saya sama itu, nodingnya banyak. Sama itu. Loh. Ya, hati-hati ya. Hati-hati. Anak yatim cuma sekedar dijadikan address, alamat doang. Tetapi yang makan pengurusnya, hati-hati. Banyak anak yatim yang kurus-kurus, tidak terurus. Tapi pengurusnya bawa mobil. Kemana-mana sebar brosur. Ya, ini panti asuhan kami Pak. Ini Pak. Anaknya hafal Quran semua Pak. Ayo nyumbang Pak. Tapi mereka kurus. Ya, tidak terurus pakaiannya, compang-camping. Ya Allah, kasihan kita lihat. Ya, tapi pengurusnya. Oh. Hati-hati. Hati-hati ya. Baik, jadi selesai ya definisi anak yatim. Anak yatim itu syaratnya 2. Yang pertama yang meninggal ayahnya. Yang kedua dia belum baligh. Baik, sekarang yang nomor 2 materinya. Keutamaan mengkafil, memelihara anak yatim. Apa keutamaannya? Banyak. Saya sebutkan Bapak Ibu cuman 2 saja. Sebenarnya banyak ini. Sebenarnya banyak. Cuman 2 saja. Yang pertama, orang yang memelihara anak yatim, sekalipun anak yatim itu tidak tinggal sama kita, nggak tinggal sama kita, dia tinggal di panti-panti, tapi kebutuhannya kita cukupi. Keutamaan pertama, nanti di hari kiamat kita akan mendampingi sang utusan, baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di surga Allah. Di surganya bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana dekat sekali dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang mengkafil anak yatim ini. Mana dalilnya? Minta tolong Ustaz, Sahih Targhib wa Tarhibnya. Nomornya, jilid 5 Ustaz. Jilid 5, nomornya 2541. 2541. Kita dengarkan dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an. Ya. Dia berkata, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha wa asyara bis sababati wal wusta, ya, wa farraja bainahuma. Silakan. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, ia telah menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, isinya, saya dan orang yang mengasuh anak yatim di surga seperti ini. Saya dengan orang yang memelihara anak yatim di surga seperti ini. Lalu Nabi menunjukkan 2 jarinya. Silakan Ustaz. Sambil memberi isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengahnya. Terus. Dan beliau merenggangkannya. Dekat. Beda dengan kebegini. Ibu jari dengan jari telunjuk. Jauh. Ini begini. Dekat.
Oleh karena itu mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya ini. Mudah-mudahan. Ini nomor satu. Yang nomor dua. Yang nomor dua adalah orang yang memelihara, mengkafil anak yatim, maka seluruh hajatnya, seluruh kebutuhannya, dunia, akhirat, dicukupi oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan takut miskin. Ya. Memelihara anak yatim ini, ya, maka seluruh hajatnya, hajat duniawi dan hajat akhirat, semuanya akan dicukupi, dipenuhi oleh Allah, dikabulkan oleh Allah. Mana dalilnya? Dalil di dalam Sahih Targhib wa Tarhib, riwayat At-Tabrani, nomornya 2544 Ustaz. 2544 dari Abu Ad-Darda radhiyallahu an. Dia menuturkan, atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun yashkuru qaswata qalbihi. Silakan. Dari Abu Ad-Darda radhiyallahu an, ia menuturkan, ya, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus apa katanya laki-laki itu, Ustaz? Mengeluhkan kekerasan hati atau jiwanya. Baik, dia ini curhat sama Nabi. Wahai Rasulullah, kenapa saya ini kok hati saya keras? Iya, hati saya ini seperti batu. Iya, keras. Gimana caranya melembutkan hati itu, gimana caranya? Nih, tipsnya dari Nabi. Kalau pengen hati kita lunak, hati kita ini lembut, salah satu tipsnya, silakan Ustaz, silakan. Beliau bersabda, apa itu? apakah kamu ingin agar hatimu menjadi lunak? Satu, terus. Dan kamu bisa mendapatkan kebutuhanmu? Apa kau pingin hatimu jadi lunak dan semua hajatmu dipenuhi oleh Allah? Lanjut. Sayangilah anak yatim. Stop, sayangi anak yatim. Terus. Dan belailah kepalanya. Usap kepalanya anak yatim. Kalau ketemu anak yatim, usap kepalanya. Dan cintai anak yatim. Ini makanan. Makan. Usap kepalanya. Maka niscaya hatimu akan lunak. Dan kebutuhanmu akan dicukupi oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan bakhil dengan anak yatim. Kadang-kadang kalau saya lihat Ramadan, terutama Ramadan yang sering terjadi. Kalau sudah waktunya bukber, maaf ya ini ya, saya minta maaf. Ini testimoni, pengalaman yang pernah saya temukan di lapangan. Apa itu? Pengurusnya undangan, termasuk saya, itu prasmanannya, lauk pauknya beda dengan mereka. Saya survei, tak lihat, ya Allah, mie ayam goreng, terus ada telur ceplok, terus apa? Ini begitu pimpinan perusahaan, ustadznya, dan yang lain, macam-macam. Anda mau cari menu apa ada? Zalim yang kayak gini, zalim. Zalim. Dia makan enak, meskipun tetap dikasih makan. Tetapi kenapa dibeda-bedakan? Hati-hati. Sayangi anak yatim, jangan dibeda-bedakan. Usap kepalanya. Rezekimu akan dicukupi oleh Allah Azza wa Jalla. Dicukupi semua kebutuhan kita. Nah, itu ya. Baik, kita lanjutkan sekarang materi yang ketiga, Bapak Ibu ya. Materi ketiga. Sikap mukmin terhadap anak yatim. Bagaimana sikap mukmin terhadap anak yatim? Ya. Satu. Yang pertama ini, memelihara mereka. Mengkafil mereka. Maksudnya apa? Dicukupi semua kebutuhannya. Sekolahnya, ya, seperti itu. Ya. Terus kemudian makannya, ya, pakaiannya, cukupi. Ya. Itu. Ini memelihara mereka. Mana dalilnya? Dalil kitabnya saya bawa ini Bapak Ibu sekalian. Adabul Mufrad. Saya bacakan saja. Adabul Mufrad, riwayat Bukhari, nomornya 136. Alhamdulillah sudah saya siapkan ini. Nah ini 136. Saya bacakan aja. Dari Abu Bakar bin Hafs menyampaikan kepada kami bahwa tidaklah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menyantap makanan melainkan di depannya ada anak yatim. Ibnu Umar, putranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, dia tidak mau makan kecuali di depannya harus ada anak yatim. Kalau enggak makan dia. Jadi kalau makan itu mesti di depannya ada anak yatim.
Makan bersama-sama anak yatim. Allah, tolong, kalau ngundang walimaan, saya pernah mendatangi acara seperti ini. Memang bagus, sohibul hajatnya memang bagus. Bukan hanya orang-orang kaya yang diundang, orang miskin, bahkan anak-anak yatim juga diundang. Tapi bangkunya ditaruh depan, ditaruh di belakang. Yang depan itu orang-orang kaya. Saya juga pernah mendatangi acara. Ya, satu walimah, Masya Allah, yang punya hajat. Jadi tiap bangku itu sudah ada nama-namanya. Ya, terutama ustadz-ustadz Surabaya diundang semua. Diundang semua. Ada namanya siapa? Termasuk ada Ustadz Abu Jundi, ada itu ya. Diundang semua. Ya. Terus kita duduk di depan itu bangkunya bagus. Ya, sofanya bagus. Kita cuman bangku biasa. Sedangkan yang di depan bayangan kita kayaknya pejabat ini, pejabat. Mbok sapa iki sing teko wong sugih soalé. Kayaknya pejabat. Bapak Ibu tahu, ternyata yang datang itu adalah orang buta, anak yatim datang. La Masya Allah, duduk di depan. Makanan mereka buah apa yang nggak ada, diistimewakan. Ini untuk kalian, silakan makan, habiskan. Ya, untuk kita sekedarnya ada di samping sebelah sana. Untuk yang sini luar biasa. Itu baru jempol 2, memuliakan anak yatim. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini yang nomor 1. Yang nomor 2, usap kepalanya. Tadi sudah kita bahas, dalilnya sudah dibaca oleh ustadz kita tadi. Usap kepalanya kalau ketemu. Tapi tolong Pak ya, tolong mengusap kepala ini kalau bisa sesama jenis saja. Ya, anak laki-laki yang belum balik diusap. Sini dek diusap. Ya, jangan kemudian perempuan sudah balik. Kini nak tak pangku nak. Oh, Masya Allah. Aduh. Sini nak, oh Masya Allah pakai cipika, aduh. Bukan mahram. Sesama jenis saja, ibu-ibu ya dengan anak yatim perempuan, bapak-bapak dengan anak yatim yang laki-laki, ya. Seperti itu, ya. Sudah besar-besar dirangkul, diusak-usak ini, waduh. Nomor 3, mendidik mereka dengan ikhlas sampai balik. Didiknya sampai balik. Kalau sudah balik, dilepas, iya. Kecuali kalau mereka belum mampu mengelola uang, maka nggak apa-apa. Mana dalilnya didik mereka itu sampai balik? Dalilnya, minta tolong Ustadz, surat An-Nisa, surat nomor 4, ayatnya ayat 6 Ustadz. An-Nisa ayat 6. An-Nisa ayat 6. Didik mereka, memelihara mereka, itu sampai balik. Mana dalilnya? Allah berfirman An-Nisa ayat 6. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. Silakan Ustaz. Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Nah, sampai cukup umur. Terus lanjut. Kemudian, jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas atau pandai memelihara harta, mereka sudah bisa mengelola harta, maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Terus. Dan janganlah kamu memakannya, harta anak yatim, melebihi batas kepatutan. Dan janganlah kamu tergesa-gesa untuk menyerahkannya sebelum mereka dewasa. Nah, seperti itu. Lanjut, kemudian. Barang siapa di antara pemelihara itu mampu, maka hendaklah dia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu. Jadi kalau pengurusnya kaya, mampu, tolong menahan diri. Jangan dimakan hartanya anak yatim itu. Lanjut. Dan barang siapa miskin, kalau pengurusnya miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Nah, sebatas apa? Nanti saya jelaskan. Lanjut.
Kemudian apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Ada saksi-saksinya ketika menyerahkan harta mereka. Teruskan. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nanti akan kami jelaskan itu materi yang nomor 4, sikap pengurus kepada anak yatim. Sekarang kita lanjutkan sikap mukmin, masih nomor 3 ini. Sikap mukmin terhadap anak yatim. Saya ulang ya. Nomor 1 mengkafil memeliharanya. Nomor 2 mengusap kepalanya. Yang nomor 3 mendidik mereka dengan ikhlas sampai balik. Nomor 4 bersabar ketika menghadapi tingkah lakunya yang kurang berkenan. Memang Bapak Ibu, entah kenapa setiap anak disebut yatim itu tingkah lakunya lebih nakal daripada anak pada umumnya. Saya nggak tahu entah kenapa. Ya, lebih nakal. Nah, sehingga sulit dikendalikan. Maka pengurusnya harus sabar. Harus sabar. Ya. Ini harus sabar ketika menghadapi tingkah lakunya yang kurang berkenan di hati. Itu. Nomor 5, memperlakukan anak yatim itu seperti anak sendiri. Seperti anak sendiri bagaimana? Perlakukan. Mana dalilnya ini? Saya tunjukkan dalilnya yaitu di dalam kitab yang sama, Adabul Mufrad, nomornya 140. Adabul Mufrad nomor 140. Kami bacakan. Nah ini. Ya. Dari Salam bin Abu Mu'thi. Dari Abu Mu'thi. Menyampaikan kepada kami. Asma bin Ubaid. Radhiyallahu an. Dia berkata. Aku berkata kepada Ibnu Sirin. Ya. Aku mempunyai anak yatim. Maka beliau menjawab. Perlakukan dia, anak yatim itu, sebagaimana kamu memperlakukan anakmu sendiri. Sanadnya sahih ini. Baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini menunjukkan kepada kita, perlakukan mereka seperti anak kandung. Lalu kemudian yang ke-6, jangan dihina. Jangan bermuka masam. Dan jangan dibentak-bentak. Apalagi berkata keji. Ya. Jangan dihina. Jangan bermuka masam dan jangan dibentak dengan kata-kata keji. Ya. Apalagi sampai dikata-katai, ya, kamu itu yatim, bapakmu itu mati. Jangan, kasihan. Ya, enggak boleh. Mana dalilnya? Dalilnya insya Allah Bapak Ibu hafal. Ayo surat apa ini kira-kira ini? Tolong ditebak ini, surat apa ini? Tidak boleh berlaku kasar kepada mereka. Tidak boleh menghardik anak yatim. Allah Ta'ala berfirman. Perhatikan baik-baik. Surat apa ini? Coba ditebak. Surat apa? Ad-Duha. Ya. Wad-Duha wal-laili idza saja. Ayat 9. Fa'ammal yatima fala taqhar. Maka terhadap anak yatim, janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Oh, enggak boleh. Terakhir 7, sikap mukmin, jangan mengurusi harta mereka bila khawatir tidak amanah. Jangan ngurusi harta mereka kalau kita tidak amanah. Jangan. Dalilnya adalah disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim, nomor asli tapi ya, nomor 1826. Nasihat Nabi kepada sahabat Abu Dzar radhiyallahu an. Nabi mengatakan, jangan mengurusi harta mereka, anak-anak yatim, kalau kau tidak mampu. Itu ya. Baik, sekarang kita masuk materi terakhir, penutup Bapak Ibu. Yang nomor 4 ini, materi terakhir. Sikap pengurus anak yatim yang memiliki harta. 1, yang pertama ini. Sikap pengurus ini. Diperbolehkan makan harta anak yatim secara wajar dan tidak mendoliminya. Contohnya kayak apa? Seperti untuk kebutuhan makan saja. Pokok, makan. Kebutuhan makanan pokok. Ya. Dan baju sekedar nutup aurat. Ya. Namun jika pengurus mampu untuk menggantinya, maka itu lebih baik. Namun jika tidak mampu, maka hal itu sebagai ganti upah merawat anak yatim. Jadi harta anak yatim itu boleh sekedarnya. Hanya untuk makan. Karena kalau nggak diambil pengurus nggak bisa makan. Hanya untuk dia makan kebutuhan pokok. Sama untuk nutupi badannya.
untuk beli baju, nutupi dan tidak bermewah-mewah. Dan itu kalau pengurusnya punya harta lebih baik diganti. Tapi kalau tidak punya harta miskin, nggak apa-apa, itu sebagai ganti upah. Dihukumi ganti upah, ngurusi mereka. Wallahu a'lam wa bishawab. Dalilnya di mana? An-Nisa tadi ayat 6. Tadi sudah kita dengarkan. Nomor 2, untuk pengurus, hartanya dikeluarkan zakatnya bila mencapai nisab. Karena ada anak yatim itu yang kaya, ninggali harta orang tua. Itu kalau sudah mencapai nisab dan haulnya sudah mencukupi 1 tahun sempurna, nisabnya setara 85 gram emas, ya dikeluarkan zakat 2,5%. Keluar zakat. Nomor 3, dikembangkan hartanya, ya dikelola, dikembangkan. Nah, Masya Allah ini, saya pernah menjumpai panti asuhan yang sukses. Masya Allah, sampai mandiri, sampai anak-anak itu kuliah dan seterusnya. Nah ini bagus, dikembangkan hartanya. Dan nantinya akan dikembalikan semua. Dan semua tercatat dengan baik. Nah ini. Baik, ini dikembangkan hartanya. Mana dalilnya? Nanti bisa dibuka Bapak Ibu, dalilnya surat Al-An'am ayat 152. Silakan dikembangkan hartanya. Boleh. Al-An'am 152. Nomor 4. Hartanya tidak boleh disodakokan, dihadiahkan, disumbangkan, atau diwakafkan. Nggak boleh. Tapi kalau dikeluarkan zakat boleh. Tapi kalau disodakokan, dihadiahkan, disumbangkan, atau diwakafkan, tidak boleh. Nomor 5. Hartanya tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi pengasuh atau walinya. Nggak boleh. Nomor 6. Adapun jika hartanya digunakan untuk kurban, anak yatim ini kepingin kurban, sama pengurusnya diambilkan dari uangnya anak yatim ini. Maka kita lihat ini, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad rahimahullah anhuma tidak memperbolehkan. Sedangkan kalau Imam Hanafi, Imam Malik memperbolehkan. Wallahu a'lam. Imam Syafi'i mazhabnya nggak boleh. Kurban itu mestinya uangnya pengurus, jangan diambil uangnya anak yatim. Tapi kalau Imam Hanafi dan Imam Malik, maka memperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Ini silang pendapat di antara para ulama terkait masalah kurban. Nomor 7, terakhir sampai 8. 7, hartanya tidak boleh diutang oleh pengurus atau yang menyantuninya. Namun boleh dipinjamkan ke anak yatim yang lain yang sangat membutuhkan. Nggak boleh diutang, tapi boleh dipinjamkan sesama anak yatim yang lain. Boleh. Tapi kalau itu diutang pengurus, jangan. Ya. Yang terakhir, pengasuh hendaknya menyerahkan harta yatim bila anak itu sudah punya kemampuan mengelola harta tersebut. Wallahu a'lam wa bishawab. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, materi kita dari dosa besar yang nomor 8 ini, haram hukumnya memakan harta anak yatim secara zalim. Wallahu a'lam wa bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk menyantuni anak yatim. Sekalipun anak yatim itu tidak tinggal bersama kita. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita rizki yang barokah. Dan semoga Allah menjadikan amalan-amalan kita tersebut menjadi pemberat timbangan amal kebajikan kita.